Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka! GMNI! Marhaen! 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 Yang kami hormati Bapak Subroto, AK MMCA CRGP KIA, Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora. Kita beri tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Yang kami hormati Bapak DES Wahyu Mijaya SHMSI, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan yang meriah kawan-kawan. Yang kami hormati Kang Andi, Kang Henda, senior-senior Jawa Barat dan nasional yang telah mendukung pelaksanaan Kongres ke-22 di Bandung, baik dukungan secara moral, material, dan lain-lainnya tentu merupakan sebuah semangat dan spirit yang tidak pernah terlupakan. Kita berikan tepuk tangan sekalian teman-teman. Yang kami hormati Demisioner DPP GMNI, serta kita doakan Ketua Umum Demisioner Immanuel Cahyadi agar segera dapat lekas sembuh dan bergabung bersama kita nantinya. Yang kami hormati Ketua Sekretaris Bendahara BPK dan juga Ketua Panitia Lokal beserta jajaran. Tentunya ketika berbicara tentang panitia lokal dan BPK, kita tahu semua kawan-kawan sangat banyak dinamika yang dilalui. 16 hari merupakan waktu yang tidak singkat. Kita mendengar ada yang batuk, mungkin ada yang demam, ada yang sudah pernah masuk rumah sakit, ada yang mungkin mengurung diri di kamar karena hanya istirahat, ingin istirahat. Banyak dinamika seperti itu. Dalam hal ini tentunya BPK dan juga panitia lokal sangat-sangat memikirkan kawan-kawan sekalian. Namun apabila ada kekurangan, kawan-kawan tentu ini menjadi satu hal yang biasa dan mohon untuk dimaklumkan. Untuk itu saya ingin kawan-kawan berdiri semua dan memberikan aplaus sekeras-kerasnya kepada panitia lokal dan juga Badan Pekerja Kongres. Berdiri kawan-kawan. Baik, cukup, terima kasih. Saya ingin sedikit cerita kawan-kawan. Tentunya kita sudah sangat banyak sekali mendengar kritik dan saran terhadap BPK dan juga panitia lokal. Misalnya seperti adanya perpindahan hotel, konsumsi yang terlambat, obat-obatan yang mungkin terlambat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah keluhan-keluhan dari kawan-kawan yang sering kita dengar. Tapi izinkan saya memberikan feedback kepada kawan-kawan sekalian atas rasa dan pikiran dari BPK dan Panlok. Yang perlu kawan-kawan tahu sekalian bahwa BPK dan Panlok sudah semaksimal mungkin berusaha untuk memfasilitasi teman-teman. Tapi banyak juga ada cerita lucu kawan-kawan. Ada mungkin beberapa kawan atau kader di sini yang tiba-tiba WA minta tiket untuk pulang jam 3 sore dan dia mengatakan, "Bung, bisa nggak ya saya hari ini pulang?" Respon dari Panlok, respon dari BPK adalah, "Ini GMNI. GMNI itu nggak punya maskapai sendiri," katanya. Nah, ini menjadi cerita-cerita lucu tentunya yang akan menjadi kenangan-kenangan yang indah. Banyak juga mungkin keluhan-keluhan yang hadir dari BPK dan Panlok terkait misalnya kegiatan sore ini, siang ini, yang pada random, mohon izin, itu sudah ditetapkan jam 2, tetapi Panlok dan juga BPK dan semua memahami bahwa kegiatan kita pelaksanaan kongres selesai setidaknya jam 7:30 pagi. Panitia lokal dan BPK berusaha untuk mengetuk satu persatu pintu hotel demi berjalannya acara
secara lancar di Gedung Merdeka ini. Banyak pengorbanan-pengorbanan itu dan cerita-cerita yang memang harus kita kenang kawan-kawan sekalian. Untuk itu kawan-kawanku, sebagaimana pesan yang telah saya sampaikan sebelumnya pada pagi hari tadi, bahwa nilai GMI ini saya membawa nilai satyatama, yaitu keluhuran, kemurnian kawan-kawan untuk berjuang. Saya mendambakan dan menginginkan GMI ini dapat naik kelas. Saya mendambakan GMI ini kader-kadernya dapat mengisi banyak pos-pos strategis di sektor pemerintahan. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan kawan-kawan? Karena tentunya dengan cara memegang struktur pemerintahan, dengan memegang pos-pos strategis, nilai marhainisme, nasionalisme, sosialisme itu bisa diterapkan. Tapi tentunya untuk menuju ke cita-cita yang luhur tersebut, banyak tahap-tahap yang harus kita lalui. Banyak hal-hal yang harus kita lalui. Yang pertama, saya ingin mengelaborasi perkataan saya tadi pagi. Yang pertama adalah bina diri, kawan-kawan. Apa yang dimaksud bina diri ini adalah tanggung jawab kader-kader GMI yang harus kita pegang dan harus kita junjung. Bagaimana kader GMI itu bisa disiplin, baik dalam disiplin waktu, disiplin pikiran, disiplin hati, dan seterusnya. Ini menurut saya menjadi kunci utama bagaimana seorang individu dan kader GMI ini bisa naik kelas. Apabila dari individu kader itu bisa naik kelas, tentu akan berdampak pada organisasi secara kolektif, kawan-kawan. Berikutnya adalah bina ilmu. Seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Subroto sangat panjang gelarnya. Nah, tentunya role model seperti inilah yang perlu kita tiru, kawan-kawan sekalian. Pendidikan adalah tugas utama. Pendidikan adalah kewajiban utama. Kenapa? Karena kita harus ingat perjuangan orang tua kita semua di rumah. Mereka banting tulang, kerja keras dari pagi hingga malam, dari hari Senin mungkin sampai Minggu, untuk memberikan pendidikan yang layak, yang baik kepada kita semua. Tentu hal tersebut adalah tanggung jawab utama. Tanggung jawab organisasi memang sangat penting, tetapi tanggung jawab pendidikan itu adalah satu hal yang mutlak dan tidak tergantikan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini adalah berbasis mahasiswa. Maka dari itu sebagai mahasiswa kita sudah selayaknya meningkatkan nilai kita, meningkatkan bagaimana kita memahami mata kuliah kita. Tidak hanya terbatas dalam konteks mungkin pelajaran rumpun ilmu sosial, ilmu politik, ilmu hukum, tapi kawan-kawan sekalian yang berada pada rumpun ilmu ekonomi, hukum, kesehatan, dan seterusnya, tentu harus memaksimalkan peluang teman-teman sekalian sehingga dapat menjadi kader-kader yang membina ilmunya setinggi langit sehingga kita bisa bicara bagaimana bangsa ke depannya. Sepakat? Tolong itu dicamkan pada kawan-kawan sekalian. Yang berikutnya adalah bina bangsa. Ketika kita telah membina diri kita sendiri, memiliki integritas, tanggung jawab, disiplin, serta kita memiliki modal basis keilmuan yang cukup, tentu baru kita bisa layak berbicara bagaimana bangsa ini ke depannya. Bagaimana mungkin ketika seseorang kader GMI masih belum tuntas dan selesai pada diri sendiri, lalu kita berbicara soal kebangsaan, tentu relevansinya sangat-sangat dipertanyakan. Kawan-kawanku, kita tahu ini adalah bagian diskursus kita, di mana posisi GMI dalam kelompok Cipayung. GMI hari ini adalah organisasi yang besar, organisasi yang sangat-sangat memiliki potensi-potensi yang sangat besar, organisasi yang inklusif, terbuka, tidak hanya terbatas dalam kelompok agama tertentu misalnya, tidak terbatas dalam kelompok-kelompok kepentingan tertentu misalnya, tidak menjadi badan otonomi satu kelompok atau satu organisasi yang lain misalnya. Organisasi ini adalah organisasi yang inklusif, memiliki potensi yang sangat besar. Tapi saya mengerti apa yang menjadi hambatan
GMRI hari ini bisa maju dan besar seperti yang lainnya. Tentunya kita ini harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di kebudayaan. Kader-kader GMRI seharusnya tidak terkooptasi oleh siapapun. Kader GMRI harus berani menentukan sikapnya sendiri. Kader GMRI harus berani mengambil sikap-sikap politik di tengah kondisi masyarakat yang ada. Tentunya kawan-kawanku sekalian, 16 hari Kongres Pelaksanaan di Bandung ini dengan segala dinamikanya yang saya yakinkan, yang saya teguhkan pada hati dan pada diri kawan-kawan sekalian adalah ini adalah jalan kita untuk menuju besar. Dan jalan menuju besar itu tidak bisa saya sendiri dan juga dengan Bung Patra, tetapi perlu dukungan dan support juga dari kawan-kawan sekalian. GMRI naik kelas mungkin akan menjadi tagline kami ke depannya. Dan itu kami harapkan kawan-kawan harus dapat menyambut, memahami apa yang dimaksud dengan GMRI naik kelas. Mohon izin Pak Subroto, mungkin pasca dari Bandung ini kami dari DPP juga akan melakukan audiensi kepada Kemenpora sehingga nanti kerjasama strategis itu bisa diturunkan di level DPD dan DPC. Sepakat kawan-kawan? Bapak Subroto, pesan kami kepada Bapak Menteri adalah bahwa kader GMRI ini kader yang kuat, kader GMRI adalah kader yang siap, kader GMRI ini adalah kader yang bertanggung jawab atas nilai-nilai ideologisnya. Dan saya sebagai Ketua Umum terpilih akan memastikan hal tersebut untuk kedepannya. Mungkin sedikit curahan hati kader-kader di level DPD, DPC, banyak juga bagaimana kerjasama atau pintu-pintu strategis belum terbuka Bapak. Banyak kawan-kawan juga yang masih mengalami kendala dalam melaksanakan tujuan kaderisasi misalnya. Padahal tujuan-tujuan itu adalah tujuan-tujuan yang luhur. Bagaimana bisa membina kader yang tujuannya adalah membesarkan bangsa, membantu bangsa. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, saya rasa seperti yang disampaikan oleh Bung Ari tadi bahwa kongres yang dibuka di Gedung Merdeka, ditutup di Gedung Merdeka ini adalah sebuah upaya keluhuran, sebuah upaya yang sesuai dengan mekanisme organisasi, dan saya yakini ke depan kita akan terus on the track dapat membesarkan GMRI sebagaimana tagline kita adalah GMRI naik kelas. Mungkin itu kawan-kawan perjuangan yang bisa saya sampaikan. Tanamkan pada diri kita, kita harus membina diri kita, integritas, disiplin, dan tanggung jawab. Serta jangan lupa kawan-kawanku sekalian, tanggung jawab yang pertama adalah pendidikan. Jangan sampai kita ada di sini yang putus pendidikan. Jangan sampai yang kita hanya melaksanakan kuliah ala kadarnya. Tanggung jawab kita pada orang tua kita, tanggung jawab kita pada GMRI. Dan tentunya untuk mencapai cita-cita bina bangsa, dua hal tersebut adalah menjadi rumus dan kunci utama yang ingin saya pesankan pada kawan-kawan sekalian. Mungkin itu kawan-kawanku, senior-seniorku, Bapak Ibu yang terhormat, yang bisa saya sampaikan. Semangat ini saya pastikan tidak akan pernah padam, dan tentunya saya ingin sedikit memberikan pesan dan persatuan. Sebagai anak ideologis Bung Karno, saya tekankan sekali lagi kepada kita semua bahwa pesan persatuan adalah kunci pokok. Pesan persatuan adalah hal yang paling mutlak. Maka dari itu, saya di depan kawan-kawan sekalian akan berkomitmen untuk merajut apa yang dinamakan persatuan. Bagaimana konsepnya ke depan? Bagaimana konsepnya ke depan? Tentu kita akan mencoba mencari formulasi-formulasi dengan mendudukkan segala stakeholder yang ada. Misalnya pembentukan majelis pelaksana rekonsiliasi, atau misalnya pembentuk forum-forum komunikasi, dan lain sebagainya. Yang jelas pesan saya adalah persatuan adalah harga mutlak, sehingga pesan ini harus disampaikan kepada kader-kader di daerah masing-masing. Sepakat? Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima salam perjuangan dan hormat saya. Merdeka!